Oke, selamat bertemu kembali anak didik kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk akar, ya. Bentuk akar. Akar ini bukan akar tumbuhan, ya. Bukan akar tumbuhan, ya. Bedakan nanti akar tumbuhan dengan akar pada matematika, ya. Oke, bentuk akar. Ini A, pemahaman bentuk akar. Nah, sebelum saya jelaskan bentuk akar itu yang bagaimana, di sini kita bahas terlebih dahulu apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional. Ya, bilangan rasional dan irasional itu merupakan materi prasyarat ke pemahaman bentuk akar. Ya, oke, langsung saja. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk ke dalam bentuk A per B. Maksudnya yang dapat dibentuk ke dalam bentuk pecahan, ya, ke dalam bentuk pecahan di mana B-nya tidak boleh 0. Oke, contoh nih 1/3, 2, 4/5 dan lain-lain, ya. Atau dengan kata lain, bilangan rasional itu kalau dalam bentuk pecahan itu hasilnya itu merupakan bentuk desimal, pengulangan terus menerus, ya, pengulangan terus menerus. Nah, dua ini dapat dibentuk ke dalam bentuk A per B, yaitu berapa? Contoh misalkan saja 4/2, 6/3 dan lain-lain. Bisa, ya? Oke, bisa. Nah, itulah bilangan rasional, ya, bilangan yang dapat dibentuk ke dalam bentuk pecahan atau A per B, di mana B tidak boleh 0. Nah, sekarang bilangan irasional. Sebaliknya, bilangan irasional itu yang tidak dapat dibentuk ke dalam bentuk K per B, ya, atau dengan kata lain tidak mengalami pengulangan seperti ini hasilnya, ya, tidak dapat dibentuk ke dalam bentuk pecahan. Contoh, ya, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7 dan lain-lain, ya. Nah, ini akar 2 itu hasilnya adalah 1,414, 213, 562 dan lain-lain. Nah, ini kan hasil daripada bentuk akar ini pada desimal itu tidak merupakan pengulangan, sedangkan ini pengulangan. Itulah perbedaan bilangan rasional dengan bilangan irasional. Oke, nah sekarang kita ke pemahaman bentuk akar. Secara umum bentuk akar itu seperti ini, ya, secara umum. Nah, ini secara umum bentuk akar, ya. Ini dibaca akar pangkat N dari X, ya, akar pangkat N dari X. Lalu keterangannya N itu adalah indeks, ya, atau bilangan bulat. Ini biasanya N ini bilangan bulat lebih dari 1, ya. Ini biasanya lebih dari 1. Lalu ini bentuk seperti ini adalah tanda akar. Tanda akar. Oke, sedangkan X itu adalah bilangan yang hendak diakarkan. Inilah bentuk umum pada bentuk akar. Oke. Nah, contoh. Ini contoh. Langsung saja, satu contoh akar pangkat 3. Akar pangkat 3, ya. Contoh akar pangkat 3. Ini seperti ini. Akar pangkat 3 dari X misalnya. Ya, begitu cara membacanya, ya. Akar pangkat 3 dari Y. Lalu akar pangkat 3 dari Z, ya. Oke, begitu cara membacanya. Sekarang yang kedua, contoh akar pangkat 2 misalnya, ya. Contoh akar pangkat 2. Maka, ya, pangkat 2 itu adalah indeks. Akar pangkat 2 dari X, akar pangkat 2 dari Y,
akar pangkat 2 dari Z, ya. Atau biasanya akar pangkat 2 ini dalam bentuk akar itu tidak usah dituliskan. Nih contoh, ini sama saja dengan seperti ini ya. Sama ini, akar X. Ini juga sama dengan akar Y. Ini juga sama dengan akar Z. Ya, akar pangkat 2 tidak usah dituliskan, ya, tidak usah dituliskan. Nah, kalau saya tuliskan akar dari X, itu artinya akar pangkat 2 dari X. Oke. Nah, seperti itu contoh-contoh bentuk akar dan bentuk umum dari bentuk akar, ya. Jadi adapun definisi bentuk akar adalah jika bilangan yang terdapat di bawah tanda akar bukan bilangan kuadrat. Ya, contoh bilangan kuadrat, ya, contoh bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25 dan lain-lain, ya. Nah, itulah pemahaman bentuk akar. Lalu yang kedua, selanjutnya yang B, sifat-sifat dan operasi aljabar bentuk akar, ya. Sifat-sifat ini kita bahas, ada 6 sifat, ya, ada 6 sifat. Nah, sifat yang pertama, ya, akar dari A kuadrat. Anak didik kami kalau bertemu akar dengan kuadrat, ya, itu bisa langsung kita coret nih, ya, bisa langsung kita coret. Jadi hasilnya adalah A. Ingat, kalau indeks akarnya itu sama, ini kan sama, ini kan 2, ini 2. Kalau indeks akarnya sama dengan pangkat, itu bisa langsung kita coret. Contoh nih, misalkan lagi, ini indeksnya ini sama dengan pangkat dari A ini bisa saja langsung kita coret. Hasilnya adalah A. Ya, contoh lagi. Nih, contoh lagi, ya. Nah, kalau ini tidak boleh langsung dicoret, ya, tidak boleh langsung dicoret. Ini nanti akan kita bahas di sifat berikutnya, ya. Tidak boleh langsung dicoret. Contoh lagi, nah, ini kan sudah sama, ini bisa langsung kita coret, hasilnya Y. Begitu ya anak didik kami untuk sifat pertama. Kalau indeks akarnya dengan pangkat itu sama, itu boleh kita coret secara langsung, ya. Nah, sifat yang kedua, akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B, ya. Nah, ini kita pecah, ya, kita jabarkan namanya, ya. Kita jabarkan akar A kali B itu sama dengan akar A dikalikan dengan akar B, ya. Kita jabarkan, tapi dengan catatan indeksnya tetap sama, ya. Contoh, akar 2 kali 7 ini sama saja dengan akar 2 kali akar 7, ya. Contoh lagi, akar pangkat 3 dari 3 kali 5 ini sama saja dengan akar pangkat 3 dari 3 kali akar pangkat 3 dari 5, ya. Tetap sama indeksnya, tidak boleh berbeda. Ini 3, ini 2, tidak boleh, harus sama sesuai dengan indeks dasar. Oke, atau bisa contoh seperti ini, akar pangkat 2 akar dari 2 kali akar 6 ini bisa kita ubah sebaliknya, ya.
akar 2 kali 6. Bisa kita ubah sebaliknya. Oke. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga ya, itu akar A per B itu sama dengan akar A dibagi akar B, di mana B lebih dari 0 dan A lebih dari sama dengan 0. Ini tadi ada syaratnya ya. Yang kedua ada syaratnya A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, untuk sifat yang ketiga ini contohnya seperti ini ya. Akar 2 per 5 sama dengan akar 2 per akar 5. Ingat indeksnya harus sama. Lalu contoh lagi, akar pangkat 3 ya. Contoh lagi ya, akar pangkat 3 dari 7 per 11 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 7 per akar pangkat 3 dari 11. Itu sama ya, sama seperti itu. Nah, itulah sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, P kali akar A ditambah Q kali akar A itu sama saja dengan P tambah Q dikali akar A, di mana A lebih dari sama dengan 0. Nah, artinya apa? P dan Q ini adalah bilangan bulat, sedangkan A itu adalah bilangan lebih dari 0 atau sama dengan ya, ini ya, lebih dari 0 atau sama dengan. Nah, apabila dalam akarnya itu sama, maka tinggal kita jumlahkan bilangan bulatnya. Contoh 3 akar 2 ya, 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan, ini kan sudah sama, akar 2 akar 2, jadi kita jumlahkan saja 7 akar 2, 4 tambah 3 atau 3 tambah 4 ya. Contoh lagi ya, 4 akar 5 ditambah 3 akar 5 kan sudah sama, maka ini 7 akar 5. Nah, kalau yang begini tidak boleh, 3 akar 3 ditambah 2 akar 2 tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena akarnya berbeda. Ya, ini tidak boleh. Tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa bagaimana, Pak? Kalau tidak bisa biarin aja seperti itu ya. Oke, itu sifat yang keempat. Sekarang sifat yang kelima. Kalau sifat yang kelima, ya kalau ini pun jumlahan, yang kelima pengurangan. P akar A dikurang Q akar A sama dengan P dikurangkan dengan Q akar A lebih dari sama dengan 0. Ya sama saja dengan yang di atas ya, hanya masalah operasinya saja ya. Oke, saya kasih contoh ini saya kasih contoh 3 akar 2 dikurang 4 akar 2. Ini langsung saja 3 kurang 4 dikalikan akar 2, kan sudah sama ini. Maka ini sama dengan 3 dikurang 4 kan negatif 1 akar 2. Nah, kalau 1 itu tidak usah ditulis, begini saja tuliskan. Ini sama saja dengan negatif akar 1. Oke, contoh yang kedua. 4 akar 5 dikurang 3 akar 5. Ini sama dengan 4 dikurang 3 akar 5 ya. 4 kurang 3 berapa? 1 akar 5. Nah, kalau seperti ini penulisannya tidak usah dituliskan satunya. Kenapa? Karena setiap bilangan dikalikan dengan 1 kan bilangan itu sendiri. Maka ini hasilnya akar 5. Oke. Nah, kalau yang ini tidak boleh. Tidak boleh karena bentuk akarnya berbeda. Nah, sekarang sifat yang keenam. P akar A dikali Q akar A sama dengan, ini B ya, akar B. Nih, P akar A dikali Q akar B itu sama dengan P kali Q dikalikan dengan akar A kali B. Ya,
ini sifat 2 nih, di mana A dan B lebih dari sama dengan 0. Contoh 3 akar 2 dikali 2 akar 3 itu sama dengan, ini kan P, ini Q, kita kalikan 3 kali 2 berapa? 6. Akar, ini kan langsung aja kita kalikan 2 kali 3 berapa? 6. Oke. Lalu yang kedua, 4 akar 7 dikali 3 akar 5. Ya, langsung saja 4 kali 3 berapa? 12. Akar 7 kali 5 berapa? 35. Oke. Nah, begitulah pembahasan sifat-sifat bentuk akar. Lalu yang selanjutnya kita ke contoh lebih konkretnya ya.